Minasan, konnichiwa. Di sini saya Aziz ingin menjelaskan atau sharing-sharing sedikit mengenai bab 17 Mina Nihongo 1 edisi yang kedua. Di sini untuk bab 17 kita belajar mengenai perubahan bentuk nakai. Nah, untuk pertama kita harus tahu lebih dulu perubahan bentuknya. Untuk perubahan bentuknya itu ada dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama itu huruf sebelum masnya kita coret diubah menjadi vokal A, baru ditambahi naik, huruf sebelum mas diubah ke vokal A, baru tambahin naik. Contoh yang berakhiran I, kaimas, sebelum mas itu vokalnya I, kita ubah ke vokal A karena I ini spesial, jadi bukan jadi KA naik, tapi menjadi kawa plus naik, kawa naik. Dan untuk yang berakhiran C, sebagai contoh macimas, sebelum mas itu huruf C, kita ubah ke vokal A nya menjadi ta, jadi macimas menjadi mata naik. Untuk ri, torimas menjadi toranai. B, asobimas menjadi asobanai. Ni, sinimas menjadi sinanai. Mi, yomimas membaca menjadi yomanai. Ki, kakimas menjadi kakanai. Gi, isogimas menjadi isoganai. Sedangkan si, hanasimas berbicara menjadi hanasana. Untuk kelompok kedua itu berakhiran sebelum mas itu berakhiran e atau ru, dan satu huruf sebelum masnya coret tambah naik. Sebagai contoh tabe masnya coret tabe naik. Ini jangan diubah ke vokal A karena ini bukan kelompok pertama. Kita tambahi aja mas coret menjadi tabe naik, tambah aja mas coret tambah naik jadi tabe naik. Sedangkan untuk yang satu huruf sebelum mas itu contohnya D mas, sama juga masnya coret D naik, tambahin naik menjadi D naik. Dan untuk kelompok ketiga, ini cuma ada dua, yaitu kata benda kegiatan plus simas dan juga kimas. Untuk kata benda kegiatan plus simas itu simasnya kita coret diubah menjadi sinai. Sebagai contoh punten simas itu kita masnya dicoret menjadi punten sinai. Dan untuk yang kimas ini spesial teman-teman, ini spesial. Kimas ini kita ubah bukan jadi kinai tetapi menjadi konai, spesial. Di sini saya mau melanjutkan mengenai bab 17 perubahan bentuk nakai. Untuk bab 17 itu ada beberapa bunpo. Untuk bunpo pertama itu kata kerja bentuk naik yang sudah kita pelajari tadi. Kata kerja bentuk naik tambah d kudasai itu yang diartikan jangan. Di sini kita meminta atau menyuruh kepada lawan bicara kita untuk jangan melakukan suatu hal. Sebagai contoh, kokode tabako o suwanai dek kudasai, yang diartikan kokode di sini tabako o suwanai dek kudasai, jangan merokok. Di sini jangan merokok. Untuk contoh yang kedua, shikenga arimasu karena ada ujian, hana sanai
yang kita ubah ke perubahan bentuk nakai hanasanai baru tambah de kudasai sikenka arimaskara hanasanai de kudasai yang diartikan karena ada ujian jangan bicara. Terus untuk bunpo yang kedua itu kata kerja bentuk nai yang sudah kita rubah, kita tambahi kireba narimase yang diartikan harus. Nah, sebagai contoh itu harus melakukan apa saja, bukan apa saja, harus melakukan suatu hal. Contoh, byoki desu kara, karena sakit, kusuri o nomanai, noma kireba narimase. Ini untuk i-nya setelah huruf na harus dihilangkan menjadi nomana kireba narimase yang diartikan harus minum. Kalau dari awal byoki desu kara, karena sakit, kusuri o nomana kireba narimase harus minum obat. Untuk bunpo yang ketiga kata kerja bentuk nai kutemo ides yang diartikan tidak perlu, sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan. Sebagai contoh, byoki desu kara, karena sakit, gakko ni hairana kutemo ides. Ini juga sama untuk huruf i setelah na itu tidak diikutkan. Hairana kutemo ides. Jadi kalau dari awal byoki desu kara, karena sakit, gakko ni hairana kutemo ides, tidak perlu masuk ke sekolah. Di sini saya mau melanjutkan materi mengenai bab 17 perubahan bentuk nakai. Untuk buku selanjutnya itu pentopikan objek. Di sini maksudnya bahwa kata benda kita itu yang kata benda tersebut itu yang menjadi topiknya, topik pembicaranya. Di sini sebagai contoh, koko ni hong o okanai de kudasai. Artinya jangan meletakkan buku di sini. Nah, di sini kan untuk apa namanya, kata bendanya kan itu kan hong atau buku. Nah, kita untuk di pentopikan objek hong atau buku ini yang harus kita jadikan topik bicaranya. Nah, untuk itu kita jadikannya jadi begini, menjadi hong wa. Kata benda terlebih dahulu hong wa koko ni okanai de kudasai. Buku jangan diletakkan di sini. Dan untuk bunpo yang terakhir itu kata benda keterangan waktu madeni terus kata kerja. Nah, untuk di sini di bunpo ini itu menunjukkan batas waktu. Sampai kapan? Intinya sampai kapan? Nah, sebagai contoh, yoji madeni benkyo shimasu, yang artinya belajar sampai jam 4. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan atau sharing-sharing bab 17 Mina Nihongo 1 edisi kedua. Sekiranya ada yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar atau sebut komen-komen saja gak apa-apa. Nah, dari saya Ajis, jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minasan ganbarimasu.